puasa itu sama kayak Angry Bird. Lu bisa menjadi lebih baik gitu. Sabar bentar. Jangan mokil guys, puasa. Orang habis makan ya udah pengennya tiduran. Itu kenapa? Ada faktornya. Kenapa? Sekarang tuh lagi tren namanya tuh gluten free. Jar, Apa? Kenapa Jar? Kenapa Jar? gimana puasa lu hari ini? Puasa. Alhamdulillah sih. Ini hari sekarang nih di tag video kita hari Iya. ketiga ya. Iya, Dua. Kedua atau ketiga? tiga lah. Tiga ya. Puasa, enggak, tanggalnya bulan Ramadannya ketiga. Kita Puasanya kedua. Iya. Oh gitu ya. Iya. Aman sih, aman. So Aman. far aman lah. Cuman lapar dikit aja. Nggak tahu ya jam 1. Iya betul. Iya. Lu gimana? Gue sekarang kayak sama lu sama gue kayak sama hari ini. Sama-sama lagi pilek sebenarnya. Asli, men. Asli Sumpah. anjing. Gak tahu ya, karena cuaca ya. Iya. Kan belakangan ini bulan puasa ya. Tiap Maghrib tuh pasti hujan. Bahkan itu alasan gua nggak terawih itu. Oh, lu asal tarawih karena hujan Karena gitu. hujan. Bukan jadi bulan puasa ini kita harus banyak-banyak berbuat amal ibadah aja. Kenapa lu tarawih di rumah, Jar? Kebalikan, kan gue yang terawih, lu yang enggak kan tadi ya. Di belakang kamera kita ngobrol gitu ya. Oh, ya kan tadi Gue kan gimmick nih, kenapa lu nggak ikutan gimmick pura-pura nggak terawih juga gitu? Enggak, gue terawih. Oke. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Terawih gua. Gue bukan bapak lu. Terus Tapi- apa deh? Tapi puasa, menurut gue gini, puasa sekarang agak beda gitu loh. Karena Warteg-warteg pada buka, bener-bener buka semua. jujur gue belum lihat. Lu belum pernah lihat ya? Jujur gue belum lihat. Tahun lalu Iya. ada warkop deket rumah gua. Eh, Sebelah, anggaplah ini rumah gua, iya. ininya warkop. Iya. Itu dia tutup. Kalau bulan puasa pasti tutup. Paling bukanya jam 4. Tutup jam atau 5. ditirai doang? Tutup. Oh, tutup Bener-bener bener tutup. Bukan pakai tirai. Jadi kalau emang mau ke warkop ya, ke sana lagi, warkop yang sana lagi gitu. Ah, Tapi kemarin pas gua lewat, bener-bener udah ditirai sekarang. ah. Bahkan warkop yang di sananya yang tadi ditirai sekarang dibuka. Oke. Karena udah pada berkembangan gitu loh, bodohnya. Konsepnya apa tuh? Bodohnya dalam arti apa deh? Tidak menghargai toleransi gitu. Bener, tidak menghargai. Oke. Maksudnya kan kita yang sebagai contoh misalkan gue ya, Iya. naik motor Hmm, pulang kuliah misalkan, Iya. ngelihat ada warkop bukan belok sendiri stang gue. Oh gitu. Iya nggak sih? Yang bahaya itu maksudnya. Gue Oh, yang bahaya mengkhawatirkan kondisi seperti itu gitu. Oke. Tapi semoga tidak terjadi lah ya. Tidak terjadi ke siapa nih? Ke Kelunya. gue. Berarti malu kurang kuat berarti. Bukan ngomongin iman. Stang komstir gue emang udah mulai obrak. Apa? Jadi kadang belok aja gitu ke Oh. kanan gitu. Oh, jadi setir motor lu otomatis gitu ya? Iya otomatis. Begitu ada warkop buka langsung belok gitu. Beat gue kan autopilot. Anjay. Autopilot. Gila. Itu sih yang gue ngerasa rada beda puasanya. Kalau lo udah Atau di tempat lu dong, atau di tempat lu. Mungkin dari rumah lu sampai sini tek lu lihat ada warteg-warteg atau warkop lain nggak yang buka juga? banyak. Oh, banyak. Sepanjang Tanah Baru ini banyak banget. Nggak tahu ya gue sebelumnya kayak banyak yang tutup beberapa gitu. Jadi orang kalau mau makan siang gitu ya di bulan puasa ya paling ke Gacoan. Kalau Gacoan masih buka dulu. Iya. Tahun lalu masih buka Gacoan, tapi ditirai. Iya. Nah warkop tuh jarang banget. Warteg paling yang emang buka sih. Warkop jarang. Oh. Karena kan warkop kan basicnya kan sekarang di pinggir jalan gitu ya. Pinggir jalan plus udah ada kayak halamannya. Iya. Ada kayak sosok estetik gitu ya. Sekarang tuh bener-bener dibuka bebas. Iya. Apa faktornya? Yang lu tahu kenapa faktornya? Kalau lu tahu. Penyebabnya mungkin karena banyak yang mokel, karena orang banyak yang mokel. Ah, udah buka aja lah. Orang banyak yang mokel juga kok puasa gitu. Atau Mungkin ya. Sekarang udah makin lumrah aja gitu. Eh, Kayak jadi yang puasa-puasa enggak gitu. iya. Oh, Kalau zaman dulu kan ya udah toleransi. Iya. Islam berarti puasa, yang non muslim ya nggak puasa gitu, terserah. Bahkan non muslim pada ikutan puasa Iya, kan. tuh makanya. Gitu loh. Tapi kalau sekarang ya udah mungkin dilumrahkan aja kayak orang-orang Islam pun itu terawih nggak terawih, puasa nggak puasa terserah gitu. Cuman dari menurut lo nih, lu sebelum puasa di bulan Ramadan ini, lu pernah nggak berlatih puasa gitu? Kayak sebelumnya tuh kayak puasa Senin Kemis atau puasa Daud contohnya lu. Gue emang puasa Ramadan gue nih setiap bulan. Setiap bulan gue Ramadan emang. Setiap bulan. Jadi gue nggak seumur hidup dari lahir nggak pernah makan siang. Iya lah. Tapi gue pernah Senin Kamis gitu. Kayak Senin makan, Kamis makan juga. Jadi tetap Senin sampai Minggu makan tetap gitu. maksud gua lu pernah latih gitu kayak Senin Kamis tuh puasa gitu. Puasa sunnah ya namanya ya. Sunnah ya.
pernah. Tuh kalau lo tahu tuh ya, zaman sekarang tuh sebenarnya tuh selain ada puasa Senin Kamis tuh sekarang tuh kayak gue juga lagi tren-tren banget gitu. Ada tuh namanya intermittent fasting namanya. Lo Oh tahu? iya. Gue pernah lewat juga tuh di Ah, FYP gue atau di X iya, ya, gue baca di iya. tweet-tweet gitu tentang intermittent fasting, tapi gue belum memperdalami, gue belum ngerti. Ini itu sama kayak puasa atau enggak sih? Gimana sih? Nah ini ya kita share lah pada kalian semua. Jadi perbedaan antara intermittent fasting sama puasa itu sendiri itu kita bagi jadi durasi waktunya jar. Oh ya. Durasi waktu. Kalau misalkan puasa itu kita tuh menahan dari kita tidak makan sama kita tidak minum itu selama dari 12 sampai 14 jam. Ya, itu kalau puasa. Puasa itu kita menahan tuh, kita tidak minum, kita tidak makan, bahkan kita tidak boleh ibaratnya marah lah, kita tidak boleh emosi pada saat lagi puasa. Nah, kalau misalkan intermittent fasting, itu durasinya beda, durasinya di range 16 jam ke atas, bisa juga yang sampai 20 jam bisa intermittent. Tapi kalau intermittent fasting itu kita diperbolehkan minum, tapi kita diperbolehkan makan. Jadi tuh makan namanya itu makannya one day one meal. Nah itu. Jadi kita tuh makan itu sehari kita berpuasa itu tapi kita nggak makan bedanya. Bedanya kita nggak makan, cuma kita diperbolehkan minum. Kalau intermittent fasting. Minum Gitu aja. minum apa aja atau minum? Nah minum itu juga minum yang harus yang benar-benar plain, kayak misalkan air putih. Oh, yang bebas kalori ya. Air putih Nggak boleh atau gula-gula ya? minum juga boleh, tapi minum kalau sekedar kopi bisa kopi, tapi kopi juga kayak americano doang kali bolehnya. Ya, kopi yang tanpa gula gitu bebas Iya, gula ya. ya yang tanpa ada lemak jenuhnya di Kalau situnya. minum sop buah gimana? Itu jatuhnya bukan intermittent fasting gitu. Coba. Itu jatuhnya udah aja lu minum aja itu. Nggak usah pakai intermittent fasting gitu. Karena itu kalori ya, Karena gula iya, bentuknya ya. karena kan tujuan orang sekarang intermittent fasting tuh lebih karena kesehatan sebenarnya. Jadi tuh orang-orang ya, sekarang tuh mungkin dari yang sisi gue lihat mungkin sekarang orang dari pasca COVID gue lihat tuh orang-orang udah pada sadar lah tentang namanya kesehatan gitu. Makanya sekarang gue lihat lagi tren itu kan orang-orang ngebahas tentang intermittent fasting. Jadi juga sebelum ada intermittent fasting juga puasa dulu, diawali dengan puasa. Oh, berarti ini modifikasi dari puasa. Iya, puasa. Oh, upgrade ya. Ya, upgrade-nya kalau puasa itu kita tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Kalau intermittent fasting kita diperbolehkan minum, tapi minum yang plain yang benar-benar nggak ada rasa kayak air putih atau enggak kopi juga americano yang tanpa ada kandungan gula lemak jenuh. Nah, itu perbedaannya. Berarti emang intermittent fasting ini apa namanya? Poinnya itu tetap ke diet ya, buat diet orang ya. Nurunin kadar gula dalam tubuh mungkin ya. Ya, kadar gula dalam tubuh atau lemak biasanya yang bakar lemak. Nah, itu biasanya orang-orang sekarang tuh makanya orang-orang sekarang tuh trennya tuh kayak contoh lagi banyak orang-orang yang sering nge-gym gitu kan. Nah, itu juga sebagai salah satu contoh dia buat membakar lemak ada dua opsi membakar lemak sama intermittent fasting. Jadi kalau di saat dia ibaratnya pengen makan makanan yang banyak berarti dia nge-gym, tapi kalau misalkan dia tidak mau makan banyak dia juga bisa intermittent fasting sebagai menurunkan kadar kalorinya gitu. Tapi sebenarnya kan kalau untuk sama-sama sehat puasa juga sehat ya. Iya. Tapi lebih works mana sih kesehatannya? Kesehatan. Kalau dari segi kesehatan sama-sama baik dua-duanya. Cuman kalau misalkan lebih dianjurkan, itu memang lebih dianjurkan kalau untuk kesehatan itu lebih dianjurkan intermittent. Kalau segi kesehatan, karena kan kalau puasa itu kan kita benar-benar pure dari kita subuh sampai kita maghrib lah. Anggaplah dari jam 5 sampai ya, jam 6 12 gitu ya. jam lebih lah, kurang lebih 12 jam. Nah, sedangkan itu kan kita kan di saat kita kan misalkan kita beraktivitas, contoh kita beraktivitas kayak bekerja atau kita kan belajar, itu kan kita kan butuh namanya asupan juga. Contohnya nggak terlalu banyak lah, contohnya kalori atau enggak kebutuhan tubuh yang kita perlu. Jadi kalau di gua ini aja berpikirnya seperti ini, kalau misalkan kita intermittent fasting itu kita benar-benar kita membakar apa yang ada di dalam tubuh kita bakar. Tapi kita masih punya asupannya masih kita bisa minum,
bisa ya bisa minum silakan menghilangkan dahaga. Tapi kan kalau puasa kan enggak. Jadi kan Tapi dalam waktu makan kan ada apa tadi kalau yang intermittent fasting kan 16:8 ya. ya 16 jam puasa, 8 jamnya itu dia makan. Jadi ya misalkan contoh makan dari jam 12 sampai jam berapa berarti kalau 8 jam? 12 sampai ya jam 6 ya? ya 12 sampai kurang jam 6 lebih. lah ya. Ambil lah jam 12 Iya, sampai jam 6. Nah, sisanya berarti puasa tuh. Cuman iya, boleh minum, nggak boleh makan sama iya sekali. minum. Oh, berarti itu lebih apa ya? Lebih terkontrol aja ya Ya lebih kontrol pola makannya. pola Iya, iya, iya. makannya. Tapi itu kalau ada fun fact, Kenapa tuh? temen gue punya temen satu orang. Hmm. Maksudnya dari semua sekian banyak teman gue ya, Iya, gue cuma baru nemuin satu orang ini. Dia punya penyakit lambung, mah. iya, iya, Orang-orang kan eh, sekarang ya mikirnya nah, kalau mah itu nggak boleh telat makan, iya, nggak boleh perut kosong berarti kan, iya, secara logika. Tapi si temen gue ini adalah namanya. iya, Dia tuh mah, tapi iya, kalau puasa dia kuat. Gue nggak tahu kenapa. Gue pernah nanya, tapi gue pernah nanya akhirnya sama dia. Lo kenapa sih kalau misalkan kan lu punya mah nih, punya GERD gitu ya, lambung. iya, Telat makan aja, yang namanya telat ya, telat makan aja. Itu bisa kambuh, bisa sampai muntah lah, mual segala macam, enek. Ini gak makan sama sekali, bener-bener yang cuma dari sahur terus gak makan, nyantai lu kerja, lu kuliah, lu sekolah segala macam. Maghrib baru makan dan perut lu aman-aman aja. Dia ternyata baru ngasih tau rahasianya. betul. Ternyata sebetulnya puasa itu yang namanya orang gak makan ya, namanya orang gak makan itu sebenarnya emang bisa jadi nggak bagus untuk tubuh karena kan Benar. lemes ya, kelaparan, nama orang kelaparan kan nggak Iya. bagus ya. Tapi cara mensiasatinya adalah dengan mencukupkan asupan dari sahur sampai ke maghrib sampai ke buka puasa itu. Jadi dia tuh bener-bener yang sahur nggak salah-salan, buka nggak salah-salan, yang risol, gorengan, dawet, cendol segala macam dihajar semuanya. Nah, Itu ya. sebenarnya yang PR. Nah, itu kalau itu pembahasannya itu ke arah pola makannya. Jadi gini ya. Pola makan. Iya, jadi gini, kalau misalkan kita bahasan tadi penyakit teman lo yang punya mah. Jadi gini, sebenarnya mah itu diakibatkan dari asam lambung. Nah, asam lambung itu punya namanya itu cairan asam lambung itu kadang kalau misalkan kita lagi lapar banget itu asam lambung bisa naik, Perut kosong. asam lambung bisa naik. Nah itu disasihatnya kenapa? Kalau misalkan kita makan sembarangan, contoh kita makan makanan ibaratnya junk food lah, kita makan junk food. Nah itu makanan junk food itu kalau kita makan terus-terusan itu yang ada lama-kelamaan lambung kita itu yang bisa asam lambung nih, itu bisa aja asam lambung kita jadi bocor, jadi si asamnya nyebar kemana-mana, entah itu ke usus lah atau kemana. Nah itu pernah dialami sama ya adalah salah satu orang terdekat gue yang itu ya ibaratnya bilang dia sering makan makanan junk food, akhirnya dia punya penyakit mah dan dia juga ibaratnya jadi nggak terkontrol lah ibaratnya makannya. Nah itu gara-gara itu sendiri dari salah makan. Nah baik lagi nih kalau misalkan kita bahas tentang pola makan itu banyak orang yang salah kaprah tentang namanya makan makanan yang mengandung, contoh ya, makan makanan kebanyakan sekarang orang-orang sekarang tuh lagi tren namanya itu gluten free, contohnya. Gluten free, oke. Ya, gluten free itu adalah contoh makanan yang tidak mengandung tepung terigu, tapi diganti Bebas jadi gula. ya bebas gula, bebas tepung terigu. Tapi yang jadi masalah itu tepung terigunya. Nah, yang jadi masalah kenapa tepung terigu jadi tepung terigunya? Tepung terigunya itu adalah salah satu zat yang mengandung di tepungnya. Oke, jangan bahas tepung terigu, berarti tepung singkongnya. Tepung. Jadi bukan Tepung, sorry. Bukan tepung terigu, tapi tepung gandum. Jadi terigu itu dibuat dari gandum. Kayak gitu. Sorry. Maaf guys. Jadi terigu itu apa? Jadi terigu itu terbuat dari gandum. Gandum itu punyai zat yang namanya tuh salah satu zat namanya zat gluten. Gluten itu apa? Gluten itu suatu zat yang seperti lem. Gula kan itu, gluten tuh gula. Gluten bukan gula. Bukan ya? Kayak semacam lem gitu. Lem. Kayak semacam zat yang kalau di usus kita itu terbuat menjadi nantinya di usus kita itu jadi lem. Nah, jadi lem itu akhirnya sil usus kita itu akan bermasalah, akan menimbulkan contoh. Lu pernah nggak sih sendawa bau? Bau gitu sendawa. Gak pernah nyium lagi gue sendawa sendiri. Atau kentut lu bau lah gitu. Kentut ya iyalah jelas, kentut siapa yang wangi? Enggak, biasanya kentut lu
yang paling parah gitu, baunya kan tertentu kita bisa jadi. Oh, pernah gue waktu nggak berak seminggu. Ya itu. Nah itu Tapi nggak mungkin gue berak ya. Tapi ya gue pernah Ya itu. Itu nah, penyebabnya apa? Itu penyebabnya usus kita kotor. Oh, kotor tuh karena si gluten itu. Iya, gluten. Karena si gluten itu kan yang mengandung kayak lem. Jadi usus kita tuh kayak kerasa ke lem gitu. Jadi apapun makanan yang kita serat, apapun yang kita makan kita dapat nutrisinya nggak terserat oleh usus kita. Jadi itu makanya orang-orang pada bilang sekarang lagi beralih lah. Jadi antaranya mengurangi tepung terigu. Makanya orang sekarang bilangnya hidup sehat dengan tagline-nya bilang hidup sehat beralih ke gluten free gitu. Gitu. Ini pengenalan baru juga ya, maksudnya adaptasi juga ya. Adaptasi. Gluten free ya. Gue baru dengar sih istilah itu. Maksudnya kan kita taunya ya makanan sekarang apa sih yang nggak pakai tepung ya? Iya. Mau apalagi sekarang buka puasa ya. Ini konteksnya lagi puasa juga. Lagi puasa di bawah risol, pastel, risol mayo, dadar gulung, apa segala macam semuanya pasti gluten. Pakai tepung terigu. Pasti tepung, lagi-lagi tepung. Ya makanya sekarang orang banyak banget, termasuk gue juga udah beralih sebenarnya jujur. Gue udah beralih dari tepung terigu ke tepung yang gluten free. Contohnya tepung singkong. Tapi kayak gitu-gitu tepung yang sehat itu dicari susah dong berarti. Maksudnya kan di mana-mana kayak KFC atau junk food lain ya, ayam chicken wings segala macam fried chicken. Itu kan pada pakai tepung terigu ya kan, tepung Kentucky gitu. Ya, tepung terigu. Itu kan kalau misalkan di fried chicken gitu kan itu kan lebih mengikat agar keluar kriuk-kriuknya lah. Itu sebenarnya bisa diganti. Ada tuh namanya tepung namanya adalah nama brand tepung yang bisa gua sebutin lah. Ada nama tepung tepungnya beda. Yang satu tepung terigu, ini tepung singkong. Tapi kalau misalkan dibuat sekrispy mungkin bisa. Cuman mungkin belum banyak orang yang tahu aja cara gunainnya gitu. Sebenarnya gue udah nyobain. Produknya itu ada dijual di market. Udah ada. Oh, udah masuk ke pasar ya? Udah ada masuk pasar. Gue udah nyobain juga. Gue pikir maksudnya kan kalau zaman sekarang kenapa jadi orang susah untuk bebas gluten itu karena emang ya di mana-mana udah pakai itu gitu. Tepung A, tepung B, tepung C, tepung D itu semuanya pada pakai gluten pasti kan, tepung terigu gitu. Gue pikir itu terobos inovasi baru dari luar yang mana belum ditemukan di Indonesia atau ternyata itu harus homemade gitu, bikin sendiri dari rumah. Enggak, sebenarnya ada sebenarnya. Udah ada di pasar ya sebenarnya kalau tapi yang gue tahu di supermarket tertentu yang udah nyediain. Biasanya enggak semua supermarket ada gitu. Makanya emang orang belum banyak yang tahu tentang apa itu gluten free tersebut gitu. Mungkin pembahasan itu jadi panjang loh. Dari saya kita bahas intermittent fasting, terus kita bahas apa itu perbedaan puasa, kita bahas di kesehatan ini. Tapi emang itu kan ada korelasinya gitu loh. Iya. Kayak puasa itu sendiri kan definisi puasa kan emang untuk kesehatan. Iya. Pertama, kesehatan tubuh ya. Iya. Kedua, self control. Maksudnya orang ngelatih mental, ngelatih kesabaran kan. Kenapa orang-orang yang kan ada istilah lapar dongo kenyang bego. Iya, tahu. Ya kan? Itu tuh kenapa lapar dongo kenyang bego? Lapar nggak makan jadi dongo. Kenyang pun jadi bego. Bego dalam artian kayak lu pernah nggak sih kenyang terus lu pengennya nyantai aja, diganggu dikit lu marah. Iya. Kenapa orang yang puasa, ini dalam artian puasa ya, bukan kelaparan ya? Iya, puasa kan ada sahur ya? Iya. Salah lo kalau nggak sahur terus puasa kelaparan, itu dongo jadinya. Iya. Lu puasa itu meredam amarah. Kenapa? Karena ini tadi semakin lu kenyang, semakin perut lu terisi. Itu kadar tingkat emosi lu makin tinggi. Iya. Makin enggak. Pertama ngantuk, ya kan? Pernah nggak sih lu kan kalau zaman sekarang ya, orang habis makan ya udah pengennya tiduran. Itu kenapa? Ada faktornya. Kenapa? Faktornya itu gula juga kan. Gula, ya. Jadi gini, gula itu jadi buat teman-teman sekalian nih. Gula itu mengakibatkan insulin kita naik. Contoh, lu pernah nggak sih pagi-pagi sering ngantuk? Ngantuk. Nah, itu kadar insulin lu naik gara-gara gula. Contohnya gini, lu tuh makan malam-malam, contoh jam 12 lah, contoh jam 12, jam 11 malam atau nggak jam 1 pagi. Pernah nggak lu kayak gitu makan? Pernah. Nah, lu pagi-pagi pernah nggak ngerasa lemes gitu, kata ngantuk mau tidur lagi? Sering. Nah, itu karena penyebabnya kadar gula lu diubah menjadi insulin. Si insulinnya itu kalau pagi itu menguat. Jadi itu buat kalian semua nih guys, jadi itu pagi-pagi tuh gula itu diproses oleh tubuh kita. Jadi orang mengapa pagi-pagi itu orang keseringan jalan pagi atau nge-jogging, nah itu mengurangi kadar gula. Jadi kan gula itu bisa juga sebagai meningkatkan sistem kekuatan energi kita, gula sebenarnya energi kita
Nah itu kalau misalkan gula itu tidak kita olah sebagai energi, ya itu jadi ngantuk, kita jadi lemas. Makanya Gula lagi ya, baik lagi gula, ke gula. ke gula itu Jar. Dan gula juga ditemukan di tepung, Iya, di gluten tadi itu ya. iya, Oke, gula. oke, oke. Nah itu makanya ya itulah kita puasa. Nah kita juga berpuasa juga kita meredakan gitu, meredakan namanya kita terhadap makanan-makanan yang mengandung banyak gula itu. Tapi puasa juga jadi detoksifikasi kan, karena Iya. kan semakin kosong perut lo kan itu jadi perut kita kosong sebenarnya usus, lambung dan organ-organ pencernaan ini masih bekerja. Apa yang dikerjain ya itu dia detoksifikasi jadinya. Nah, karena nggak ada yang dicerna kan. Iya, detoksifikasi dengan cara apa? Jadi gini, buat kalian semua. Jadi tuh di dalam tubuh kita tuh, misalkan kita kekurangan nutrisi nih buat beraktivitas. Nanti sel darah putih kita memakan bakteri dalam tubuh kita yang yang terendap, yang kotor dalam tubuh kita. Jadi itu sel darah putih kita yang bekerja buat kita. Makanya itu sebagai detoksifikasi. Ya, membersihkan racun-racun ya. Karena apa? Sel darah putih kita bekerja pada saat kita lagi kekurangan energi. Gitu. Makanya orang-orang berpuasa itu kesehatan juga, dari segi kesehatan, dari segi dari segi membersihkan tubuh lah dari macam bakteri yang ada di tubuh. Berarti kalau misalkan di luar puasa Ramadan ya, udah nggak bulan Ramadan, itu lebih works orang puasa beneran puasa yang kayak puasa Senin Kamis gitu ya, puasa yang dari sahur sampai buka puasa, atau intermittent fasting? Kalau gua mainnya intermittent fasting. Tetap. Kenapa gitu? Kalau dari gua pendapat ini sorry guys, ini pendapat gua pribadi. Kalau pendapat gua pribadi, gua lebih suka intermittent fasting. Karena kita tuh dijalankan buat kita tuh bisa memberikan jeda waktu, atau kita bisa memberitahu alarm tubuh di dalam tubuh kita, alarm. Jadi gini, kalau intermittent fasting kita makan contoh, kita sehari itu kita makan contoh ya 500 kalori contoh. Oke. Dalam 500 kalori itu. Dalam 500 kalori itu kita tuh beraktivitas. Kita tahu tuh 500 kalori kita dipakai buat apa aja. Nah, misalkan kita tuh 500 kalori kita dipakai buat kerja contoh. Terus kita kerja contoh, kita jalan lah contoh. Jalan kita tuh dari kita ke rumah ke kantor kita contoh, kita butuh energi sekitar 350 atau enggak 400 kalori contoh. Nah, kita bisa ngedetox. Oh, ternyata jadi itu sehari gue makan tuh 500, berarti 500 itu gue kurangin kalori gue sekitar segini. Jadi itu gue punya hitung-hitungan lah buat kesehatan kalori tubuh kita itu. Makanya orang-orang yang intermittent fasting itu ngukur makanannya per kalorinya. Yaitu kalori yang gue gunain sehari 500, 1000. Gue harus bisa ngeluarinnya juga 1000 sama 2000. Iya. Gitu. Jadi gitu kalau misalkan intermittent. Makanya gue setuju. Karena kan kalau intermittent fasting, apa yang kita makan itu juga yang kita keluarkan gitu. Kalau gue pendapatnya itu, kenapa gue setuju sama intermittent fasting gitu. Kalau dari lu, kalau gue setuju intermittent. Kalau lu gimana? Gue lebih puasa tetap. Puasa. Karena kan intermittent fasting sendiri aja ya dimodifikasi dari puasa ya. Berarti ibaratnya ada bangku sofa gitu ya. Iya. Sofa besar, akhirnya dibikinlah sofa kecil karena sofa besar kebesaran. Diperkecil lah jadi sofa kecil. Lu lebih pilih mana? Sofa kecil apa sofa besar? Tetap sofa besar, karena sofa besar itulah yang jadi akarnya kan, yang jadi yang pertama kali terjadi gitu loh, yang pertama kali ada. Ya gue lebih pilih puasa sih, karena sebenarnya konsepnya sama-sama aja. Kalau ngomongin terkontrol, ya puasa dari sahur sampai buka puasa tetap bisa kita kontrol. Sama kok konsepnya kayak intermittent fasting, cuman kalau puasa jadi gini loh, 12 jam, ntar sisanya makan, ya kan? Kayak gitu, sama aja. Dan puasa juga salah satunya itu sih ibadah. Ya kalau gue juga sama kesehatan ya gue intermittent. Tapi kalau dari segi agamaan lah ya, gue pilihnya puasa tetap. Karena puasa pun gak dari Islam doang. Iya. Agama Kristen, Hindu itu juga masih ada puasanya. Iya, puasa. Agama beda-beda doang, beda-beda ini prakteknya beda-beda. Tapi bisa puasa. Ya. Kalau gue melihatnya dari segi kesehatan. Kalau gue ini guys ya, kalau gue lihat dari segi kesehatan, gue milihnya intermittent fasting kalau dari kesehatan. Oke. 20 menit nih.
Gimana tuh? Udah berapa tuh? Kita ngomong kayak panjang lebar udah berapa menit tuh? 20 menit. 20 menitan ya, gila. 25 menit. Nggak kerasa kita ngobrol gitu doang ya. Jadi kesimpulannya apa nih yang kita dapat obrolin di tag kali ini, di video kali ini? Kalau gue ya, kita ganti-gantian ya. Iya. Kalau gue pribadi jangan mokel guys. Puasa setahun sekali. Tolonglah. Udah itu aja sih. Lalu gimana? Kalau gue ada guys kesimpulan, gue ada 3 kesimpulan dah. Sabar bentar. Jangan mokel guys, puasa. Kalau gue ada 3 kesimpulan guys. Yang pertama kesimpulan kita yaitu di puasa ini kita melatih tentang kesabaran kita lah. Kesimpulan gue kesabaran dari diri kita maupun menahan dari yaitu kita harus bisa hidup prihatin lah. Prihatin dalam kata gini, hidup prihatin. Bukan gini maksud gua prihatin gitu. Di puasa ini kita harus bisa menahan lapar dan dahaga. Itu juga kita juga belajar untuk di posisi bawah ya. Iya, lapar gitu ya. Iya, lemas, gitu iya, itu juga yang melatih kita agar kita melihat ke arah bawah gitu kan. Orang-orang yang di bawah kita oh ternyata gini, Cak. Orang yang tidak makan terus harus bekerja. Iya. Nah, itu pertama kita melatih kesabaran dan juga kita melatih di diri kita agar kita terus mengingat kepada orang yang berada di bawah kita. Itu pertama. Yang kedua, dari segi kesehatan antara intermittent fasting dan juga puasa sama dua-duanya sama-sama baik. Ya, itu dua-duanya sama-sama baik. Cuman durasi dan ibaratnya rulesnya aja yang beda. Durasinya kalau puasa itu 12 sampai 14 jam, sedangkan untuk intermittent fasting itu di 16 jam lebih. Dan juga kalau misalkan intermittent fasting masih diperbolehkan untuk minum gitu. Dan terakhir mungkin kesimpulan dari gua di video kali ini kesimpulan kali gua yaitu gua mau mengajak kalian semua untuk puasa ini jangan sekedar lu nahan lapar sama nahan haus aja gitu. Tapi lu benar-benar di puasa lu berarti untuk gimana caranya lu bisa menjadi lebih baik gitu. Benar. Makanya sekarang kesimpulan yang 3 itu gua ambil dari pasca. Jadi kan kesimpulan yang 3 ini gua ambil dari tadi kasus yang tadi orang-orang kenapa sih dari pasca Covid lagi hidup sehat, nah itu orang-orang tuh ingin ternyata kita tuh nggak boleh gini terus, kita tuh harus punya pikiran kita tuh harus bisa mengupgrade diri ke arah yang lebih baik gitu contohnya. Makanya lu pernah sering lihat kan orang-orang dulu yang dulunya jarang buat olahraga sekarang banyak buat orang olahraga pagi-pagi, sering jalan pagi atau jogging pagi atau nggak sepeda hari gitu kan. Nah itu kan ibarat kita mengevaluasi ke arah diri yang lebih baik gitu kan. Iya. Maksudnya di kesimpulan terakhir gue gitu, kita tuh sebagai individu kita harus mengupgrade ini ke arah yang lebih baik lagi. Ya, puasa ini sebagai perlombaan kita lah, awal perlombaan kita agar kita lebih baik ke depannya gitu. Mungkin dari gue cukup itu 3 itu. Memang puasa itu sama kayak Angry Bird. Selain menahan angry, kita juga harus menahan bird. Ya gitu aja sih. Dah. Oke. Cukup ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Thank you.